Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di kehidupanmu mendatang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Aminkan yang terbaik ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana tentang kondisimu ke depannya. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya, dipakai untuk berjaga-jaga dan mencari solusi dari masalah itu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kartu pertama keluar, wow, King of Pentacles. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih santai ya, menyikapi semua apapun yang terjadi di masalah hidupmu. Kamu lebih bijaksana, saya lihatnya ke depannya. Lebih menyikapi dengan tenang setiap masalah yang silih berganti, ataupun kondisinya saat ini kamu banyak masalah tetapi ya tidak dijadikan beban ya. Banyak orang yang melihat kamu sosok yang tenang ya, walaupun mungkin kondisinya sebenarnya hidup kamu juga mumet, hidup kamu juga ruwet ya. Tetapi ya auramu tuh terpancar di mana ada ketenangan di dalam hati, di dalam jiwa, sehingga orang-orang melihat kamu tuh kayak sosok yang tenang aja, damai, dan banyak yang ingin datang kepada kamu ya untuk meminta tolong. Tetapi di sini ada beberapa yang memang kamu batasi ya, dimana dari sisi pergaulan, dari sisi ucapan juga, kamu seleksi dalam berucap ya, menyeleksi juga siapa yang bersamamu, dan menyeleksi juga tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi ya, karena kamu tidak mau membagi energimu ke tempat atau orang yang hanya menguras energimu ya. Saya merasakan energinya di sini kamu bijaksana ke depannya ya, dalam hal apapun, terutama dalam hal keuangan. Dan ya kebutuhanmu bisa terpenuhi karena kamu gak terlalu gengsi, tidak meninggikan gaya hidup, tidak meninggikan standar ya, malah turun ya, seolah-olah saya mendingan hidup biasa-biasa aja ketimbang haus validasi. Ujung-ujungnya terkoneksi dengan manusia toksik, ujung-ujungnya saya dimanfaatkan. Artinya kamu belajar dari masa lalu ya. Ataupun ini mungkin kamu sudah terjadi dalam dirimu ya, dimana kamu menyeleksi siapa yang masuk dalam hidupmu. Entah sahabat, keluarga, pasangan, ataupun siapapun. Ada yang mendekati, entah orang baru, entah orang lama ya, tetapi kamu merasa kalau orang itu kamu udah tahu energinya kurang pas, kamu berani untuk menolak. Dan bahkan mungkin menyuruh orang rumah untuk bilang kamu gak di rumah gitu, ketimbang kamu datang dan menghampiri mereka. Dulu mungkin kamu merasa gak enakan, tapi sekarang lebih ya tegas, dimana kamu memberikan perlindungan untuk dirimu dengan kata tidak. Ataupun ya tadi keluar ya, artinya
kamu menyuruh orang bahwa oh dia nggak di tempat, dia lagi istirahat ataupun mungkin lagi berangkat gitu ya. Begitupun juga dengan pasangan. Ada beberapa yang saya lihat di sini ingin mendekati kamu, ya. Tetapi kamu tahu bahwa kayaknya nih orang energinya kurang bagus. Ya, kamu merasa lelah, capek ya. Begitupun dengan di tempat-tempat keramaian, kamu nggak ke situ lagi karena lelah, capek. Bahkan mungkin tempat ibadah, ya, dimana kamu merasa wah kok capek, nggak bikin apa-apa kok capek, lelah gitu. Jadi kamu mending ibadah di rumah atau ibadah di pas hari yang sepi, jam-jam yang sepi gitu, ketimbang jam-jam yang rame ya. Jadi intuisi kamu meningkat ke depannya, tingkat kesadaranmu tinggi, dimana kamu tahu bahwa nih orang datang hanya untuk memanipulasi saya, nih orang hanya datang untuk memanfaatkanku, di sini orang hanya datang untuk keluh kesahnya ya, ataupun mungkin ya dia datang dengan niat baik. Kamu udah tahu tuh ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi ya. Di sini ada devil. Ada beberapa yang mungkin kondisinya orang-orang lama yang toksik ingin kembali datang kepadamu. Ya, ini seorang iblis yang mana pernah menyakitimu ingin datang kepadamu. Kenapa? Karena kamu sudah jauh lebih baik saat ini, di mana kamu betul-betul bangkit dari keterpurukan. Ya, mungkin mereka meninggalkanmu dulu waktu susah, mencampakkanmu, mengusirmu, atau bahkan tidak mengakui akan dirimu. Ujung-ujungnya apa? Pada saat kamu sudah sukses, sudah jaya, mereka datang dengan alasan dan beribu alasan ya. Ataupun ada juga yang ingin mendekatimu dengan kondisi masa lalunya yang suram dan meminta untuk kamu bisa memakluminya. Ya, untuk menjalin satu hubungan. Tapi kamu merasa bahwa kayaknya nggak perlu dimaklumi dan nggak perlu ada klarifikasi atau apapun ya. Ya kalau kamu sudah salah ya salah gitu. Dimana dia mau mendapatkan ya setidaknya pengakuan dari dirimu bahwa sayalah yang tersakiti. Ya, dia menjelaskan apapun. Tetapi kamu tahu bahwa ya kalau memang kamu salah ya salah gitu. Tidak perlu mau menjelaskan apapun, tidak mau usah mencari pembenaran. Ini ada yang mau datang mendekatimu untuk suatu hubungan, tetapi dengan kondisi masa lalu yang kelam, dan kamu merasa bahwa jangan sampai nanti saya yang akhirnya jadi korban berikutnya gitu. Dimana sisi bijaksanamu ini ya akan lebih up ketimbang hati ya. Karena logikamu berpikir bahwa hatiku pernah tersakiti gara-gara logikaku. Sekarang logikaku yang harus melindungi hatiku. Nah ini jadi ya nggak apa-apa sendiri ketimbang bersama orang yang salah. Ya. Diporotin, ujung-ujungnya nanti diusir, dibuang, dicaci, disepelekan, dijadikan budak. Nah ini ya budak nafsu dia ya, ataupun uang ya, budak uang. Kamu yang kerja, dia yang happy pakai ya. Kalau kamu nggak ada uang ya pergi, kamu nggak disayang. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana kamu belajar dari pengalaman masa lalu dan akhirnya gak mau terulang lagi dengan manusia-manusia yang sama atau manusia yang baru dengan karakter yang sama ya. Saya merasakan energinya kamu bijaksana ya, tidak mau dibilangnya gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi jiwa sosialmu tinggi. Kamu mau memberi, berbagi atas apa yang kamu punya ya, dan nggak pelit ya, makanya rezekinya datang. Banyak orang yang melihat ya, kamu kok di rumah aja tapi banyak rezeki. Ini ada beberapa seperti gitu, yang mana ya mungkin kamu jualan online, konten kreator, ataupun apapun yang masih menghasilkan duit, ataupun ya kerja di luar gitu ya, kerjanya biasa-biasa aja tapi kok duitnya banyak gitu ya. Ini ada juga yang negatif ya, dipikirnya wah jangan sampai jadi ani-ani atau apa, tapi kamu nggak terlalu pusing ya selama kamu bekerja yang positif ya, karena ada juga yang membencimu. Tetapi di sini banyak yang mengambil positif ya, dimana tahu bahwa wah ternyata kamu itu bisa bangkit dari keterpurukan walau kamu mungkin kerjanya begini aja gitu, ketimbang kami yang kerjanya mungkin contoh nih, ada beberapa yang wah dia cuma kerja sebagai ibu rumah tangga, jualan online ya dan konten kreator, tapi nyaman, tenang, damai, ketimbang saya kerja di kantor, tekanan, dibatasi waktu ya, terikat dan lain-lain. Nah ini ada beberapa seperti itu yang mana melihat dirimu begitu bebas, begitu bahagia ya. Dan memang saya lihat ke depan kamu akan lebih memilih kebahagiaan ketimbang
apa dibilangnya, terikat nama baik ya. Oh, saya kerja di kantor, oh saya ini, saya itu, saya ini, ya pencapaian-pencapaian. Padahal ya ujung-ujungnya jadi pekerja ya. Cuman label doang kerja di perusahaan A, perusahaan B. Tapi mending nggak kelihatan kerja. Ujung-ujungnya orang datang pinjam duit, kamu bilang nggak ada uang, mereka percaya. Ketimbang orang yang kerja ya, bilang nggak ada duit, nanti dibilang bilang aja pelit. Padahal memang nggak ada duit, mungkin kredit apa segala macam dan gaya hidup. Tetapi pada saat kamu kondisinya di rumah aja, kamu tahu bahwa oh nggak ada duit, oh iya ya. Padahal kamu punya duit gitu. Dimana kamu tidak mau dimanfaatkan dengan orang-orang toksik dan orang-orang pemalas. Kamu berikan batasan kepada mereka, walaupun itu keluargamu, pasanganmu ataupun siapapun. Ya, ya. Dan ya tadi, kalau kamu pun memberi karena memang kamu mau memberi, ya, bukan karena diminta-minta. Beda beri karena diminta dengan memberi karena mau memberi. Ya, kamu tidak mau terkoneksi dengan orang mental miskin, tidak mau terkoneksi lagi dengan orang mental pemalas. Ya, kamu memberikan batasan kepada mereka-mereka untuk tidak memanfaatkanmu. Tetapi memang saya lihat di sini kehidupan kamu akan menjadi kehidupan yang baru ya. Kamu menuju ke kehidupan yang lebih baru. Di mana kamu akan meng-cut orang-orang yang kamu rasa tidak nyaman, dan kamu akan memilah orang-orang yang memang bersamamu, walaupun cuma 1-2 orang ataupun tidak ada sama sekali. Ketimbang ada tapi merugikan. Ketimbang ada tapi manipulasi, ketimbang ada tapi gosip, ketimbang ada tapi memanfaatkan. Ketimbang ada tapi benalu, ketimbang ada tapi pemalas. Mendingan gak ada sama sekali. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang memilih sendiri, introvert. Dimana kemarin sukanya rame-rame, sekarang lebih ingin sendiri. Lebih nyaman, tenang di rumah, kerja di rumah, menghasilkan duit, pakai uang sendiri. Yang mana dulu mungkin kerja di tempat yang rame, pakai sama-sama ya, pergi ke sana kemari, minta validasi, beli ini, tinggikan gaya hidup, beli ini, beli itu ya, untuk pengakuan. Padahal semu, ujung-ujungnya banyak hutang. Nah, di sini ke depan saya lihat kamu akan bisa memanage keuanganmu dengan baik. Ya. Penyesalan-penyesalan yang terdahulu kamu rapikan. Ya. Kamu cut di masa lalu dan membuka lembaran baru dengan kehidupan baru, membawa ilmu-ilmu itu. Oh, dulu saya dibegitukan, berarti saya nggak boleh begini, supaya jangan terjadi lagi, jangan terulang lagi. Oh, ini ciri-ciri orang manipulasi. Oh, saya nggak boleh terjebak lagi. Nah, ini kamu belajar di pengalaman, dimana akhirnya hidupmu lebih baik. Ya, saya merasakan energinya orang-orang baik pun datang kepada kamu, orang-orang sopan, orang-orang yang ramah. Karena apa? Kamu juga sopan, ramah kepada mereka. Ya, begitupun dengan orang-orang di sekelilingmu. Ya, mereka lebih banyak senyum sekarang. Dimana mungkin kondisinya dulu mereka cuek karena kamu juga cuek. Kamu kayak kelihatan arogan, sombong ataupun angkuh. Mereka pun sama. Tetapi untuk ke depan energimu up ya, dimana kamu akan mendapatkan orang-orang yang tidak akan membuatmu sedih lagi ataupun membuatmu terluka karena kamu memberikan batasan. Dimana tadi kamu lebih banyak diam, lebih banyak di rumah ketimbang kumpul-kumpul, ujung-ujungnya digosipin atau bergosip. Ya, orang-orang juga akhirnya apa? Segan sama kamu karena karaktermu yang baru. Kamu ada beberapa yang saya lihat di sini berani keluar dari lingkungan toksik ya, mungkin pekerjaan toksik atau lingkungan toksik. Dimana akhirnya kamu pindah rumah atau pindah kosan atau pindah kantor ya, demi ketenangan jiwa ketimbang dicerita-cerita keburukan-keburukan. Ya, atau macam-macam, digoda tergoda. Ya. Jadi lebih ingin dengan lingkungan baru yang sepi, tenang, damai. Dan memang saya lihat ke depan kamu tuh disukai banyak orang. Karena kamu ramah. Seolah-olah kamu gak ada beban hidup, padahal kamu juga banyak beban hidup gitu. Ya, the tower di sini mungkin kamu pernah hancur, tapi ya itu kamu belajar bahwa saya harus bisa menerima semuanya gitu. Semua yang semesta kasih harus saya bisa terima. Bukan menangisi, bukan meratapi. Nah, ini jadi banyak orang-orang yang akhirnya kemarin pandang enteng kamu, sekarang kamu jadi acuan untuk mereka, di mana wah ternyata dia kuat ya dengan kondisi dia terjatuh kemarin sudah bisa berdiri lagi, bisa bangkit lagi. Di mana kamu lihat dari hasil, tunjukkan dari hasil, bukan dari koar-koar. Dan makanya tadi ada yang sudah salah atau orang yang menyakitimu datang lagi. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah bagus lagi gitu.
Dan kamu berani untuk cut. Jangan masuk-masuk dalam hidupku yang sudah tenang ini untuk kamu hancurkan lagi gitu. Ya. Dan di situ dia menyesal bahwa ternyata cinta yang tulus, cinta yang betul-betul nyata ada pada dirimu, di mana dia menyalahkan itu, menyalahgunakan kepercayaan, dan akhirnya kamu pun pergi. Dimana mungkin kemarin dia merasa bahwa nanti kalau saya balik lagi dia pasti mau kok. Ya, tapi ternyata kamu berikan batasan. Tidak mau dimanipulasi lagi, tidak mau disepelekan lagi, tidak mau ditindas lagi. Tidak mau diinjak-injak lagi. Tidak mau dijadikan babu lagi. Ya, jadi saya merasakan energinya di sini, karismamu up, orang percaya, memberikan kepercayaan kepadamu, kamu juga punya tanggung jawab yang besar. Mereka mencontohimu, di mana mungkin kamu jualan online nggak pilih-pilih padahal kamu sarjana, ya, ataupun mungkin kondisinya kamu berkebun, bertani walaupun kamu sarjana, ya, kamu pun bisa melunasi hutangmu. Ada beberapa aset yang akhirnya kamu beli lagi, di mana kemarin dilelang atau dijual karena kondisi ekonomi yang tidak bagus, akhirnya semesta gantikan dengan yang baru, rumah baru, kendaraan baru, barang-barang elektronik baru. Nah ini ya, jadi mereka akhirnya melihat kamu dan mengakui akan kamu dari hasil kamu, pencapaianmu, yang mana mereka dulu remehkan, atau bahkan ada yang mau menghancurkan. Tetapi kamu tidak pernah membalas mereka dengan kejahatan, di mana kamu membalasnya dengan apa? Dengan pembuktian bahwa saya bisa bangkit dari keterpurukan tanpa topangan siapapun, kecuali Tuhan, kecuali semesta yang membimbingku. Nah itu ya, jadi saya merasakan energinya kamu dilindungi semesta, semesta melindungimu, karena kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu mengikhlaskan semuanya dan tersadarkan, tercerahkan, dan akhirnya ya hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan lebih banyak rezeki, kesehatan dapat, ya, mungkin kamu kemarin sakit-sakitan, kamu akhirnya bisa sembuh, pulih, hubungan dengan keluarga bagus, kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain, dan ya lebih tenang hidupmu, walaupun mungkin sendiri. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini bercerai, ataupun ada beberapa yang saya lihat di sini nggak punya kerja, kelihatan pengangguran tapi punya duit, karena ya belajar dari bekerja secara online, ya, digital. Jadi kelihatan nggak kerja padahal kamu berpenghasilan, tetapi itu yang kamu inginkan, dimana saya banyak waktu dengan keluarga, di rumah aja, berpenghasilan, kemana aja bisa, enjoy, happy, ketimbang di kantor, pergi pagi, pulang malam, anak terabaikan, pasangan terabaikan, ribut, capek, ya. Jadi pola lama kamu rubah dengan pola baru, di mana pola yang lebih enjoy, pola lebih happy, dan ya pola ini yang kamu rasa pas untukmu dan kamu lebih bahagia, sehingga ya itu uangnya mengalir juga lancar, ya. Ada bisnis-bisnis kamu yang kemarin mandek akhirnya bisa lancar lagi. Dalam pergaulan juga sama, ya. Kemarin mungkin kamu stres, pusing, cepat tersinggung, cepat marah. Sekarang ya sudah, biarin aja mereka cerita, cuek bebek, nggak peduli, ya. Selama tidak menghasilkan duit, ngapain mau diurus? Dan nggak terlalu mau pusingkan masalah orang mau kepo-kepo, mau gosip-gosip, nggak peduli. Dan kamu juga tidak peduli dengan masalah hidup orang, nggak kayak mau tahu urusan orang gitu. Karena kamu juga punya batasan, di mana ya ngapain mau habiskan energi untuk masalah orang lain gitu, sedangkan masalahku sendiri banyak gitu. Jadi kamu nggak terlalu pusing dengan masalah hidup orang, mau gosip-gosip kayak dulu, ataupun digosipin juga kamu nggak peduli, karena kamu tahu value-mu, karena kamu tahu kualitas dirimu. Dan ya di situ akhirnya mereka segan sama kamu. Kamu punya karisma yang tinggi, kamu bukan sosok yang dulu lagi, kamu sudah sosok yang berubah di mata mereka. Berubah dari apa? Sisi penampilan, kamu lebih percaya diri, ya. Kamu banyak duit, kelihatan banyak duit, walaupun mungkin banyak angsuran juga yang harus dibayar, banyak beban-beban, tetapi ya setidaknya masih bisa jajan. Mereka merasa kamu hidupmu bahagia. Nah ini ya, jadi ke depan saya lihat kamu akan lebih berkarisma di mata mereka, dan mereka melihatmu adalah sosok yang tenang, dan banyak yang ingin datang kepadamu. Tapi ya kembali lagi, kamu mau menerimanya atau tidak. Karena saya lihat juga orang-orang yang mau datang kepadamu, dia adalah orang-orang minta bantuan. Dan kamu merasa bahwa saya bukan panti sosial, ya. Jadi jauh-jauh. Ya,
Karena banyak orang toksik yang mungkin di masa lalumu belum selesai dan dia merasa bahwa kamu bisa dimanfaatkan, ternyata kamu gak bisa dimanfaatkan sekarang. Kamu udah tahu taktik mereka dan berusaha untuk tetap bisa menolak dengan cara yang sopan gitu ya. Jadi ke depan saya lihat kamu lebih bijaksana, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, bersuka cita ya, dan diberkati semesta. Jangan takut, mungkin saat ini kamu masih dalam tahap proses pembelajaran, tercerahkan menuju ke kebangkitan spiritual. Banyak hal-hal yang mungkin menyakiti hatimu, itu ujian. Dan pada saat kamu sudah naik kelas, kamu lolos ujiannya, lulus ujian, kamu akan mendapatkan kedamaian itu. Dimana saatnya ini kamu belajar. Kalaupun mungkin sudah terjadi, ya berarti selamat, kamu lulus. Dimana ya kamu sudah bisa menciptakan surga di bumi ini untuk dirimu sendiri. Ya. Oke, jadi itu yang saya readingkan untukmu untuk kedepannya. Dimana tadi kamu lebih bijaksana ke depannya dan banyak dilihat orang, banyak dicontohi orang dan dikagumi orang. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari angka hoki ya, angka hoki aja karena ini koneksi untuk dirimu. Jadi saya nggak usah terlalu fokus kepada inisial dan zodiak orang-orang yang toksik ya, karena kita mau yang positif aja. Jadi saya ke angka hoki aja untukmu. Oke, kita lihat angka keberuntunganmu. Di sini ada angka 1. Ini bisa apapun ya, tanggal ataupun nomor ataupun apapun, kamu bisa menyesuaikan. Ada angka 1, angka 6, angka 2, angka 8, angka 4, angka 5, dan 7. Jadi ini angka hoki di mana kamu terkoneksi dengan 1, 6, 2, 8, 4, 5, dan 7. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, penuh sukacita ya, penuh kebijaksanaan dan kebahagiaan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.